Udah. Boleh dimulai, Bu? Boleh, silakan. Untuk Adinda, dipersilakan. Baik. Mulai ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Nani Astriani dan teman-teman semuanya. Puji dan syukur marilah kita rahmatnya berupa nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul di pagi hari ini. Tak lupa juga, sholawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Pada selaku moderator yang akan memandu diskusi pagi ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu, yaitu Ahmad Iswanto, Axel Ferrari Fatahila, Humairah, dan Rika Khoirunisa. Sebelum dimulai diskusi ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ialah pembacaan sifat. Biodata narasumber. Nama, Nani Astriani, SPDGR. Tempat tanggal lahir, Jakarta, 9 Oktober 1990. Jabatan, Staf Kurikulum SMA Wijaya Kusuma. Pendidikan terakhir, S1 Pendidikan Kimia UNJ. Sosmed, Instagram, @naniastriani. Baik, kita mulai saja diskusi pagi ini. Teman. Langsung saja dimulai untuk sesi wawancaranya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas Ibu Nani sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan kami. Ya, terima kasih juga sudah mengundang saya. Kita sharing aja ya, mungkin bukan tanya jawab, sharing kali ya. Iya, Bu. Oke, silakan. Ya, Bu. Untuk pertanyaan pertama tentang implementasi kurikulum di Sekolah Wijaya Kusuma ini, Bu. Untuk pertanyaan pertama itu, kurikulum apa yang diterapkan oleh SMA Wijaya Kusuma ini, Bu? Kalau kurikulum yang diterapkan di SMA Wijaya Kusuma adalah kurikulum 2013 revisi ya. Gitu. Seperti Terus apa? kita sudah gunakan sudah sekitar 4 tahunan, 3-4 tahunan gitu yang revisinya. Oh, oke, Bu. Seperti apa tanggapan Ibu mengenai kurikulum 2013 revisi tersebut? Apakah dapat berjalan dengan baik atau tidak, Bu, di SMA Wijaya Kusuma ini? Kalau kurikulum 2013 itu kurikulum yang berdasarkan pendidikan karakter ya. Jadi kalau menurut saya sih untuk kurikulum 2013 yang berpendidikan karakter ini sangat baik ya, karena anak-anak di zaman sekarang itu kalau kita mau lihatnya pinter doang tuh gampang. Banyak sekali yang pinter, tapi yang harus dan pokok harus dimiliki oleh anak-anak itu sebenarnya karakternya. Karakternya itu nggak bisa instan dibentuk karena harus bertahap gitu. Dari SD, SMP, SMA itu harus ada pendidikan karakter, dan pendidikan karakter itu sangat berguna untuk kita nanti bekerja. Mungkin kalian nanti menjadi guru atau menjadi profesi lain. Percuma kalau misalnya pintar doang tapi karakternya kurang gitu. Kalau selama ini sih di SMA Wijaya Kusuma sudah sangat baik ya, menurut saya pendidikan karakter diminta untuk berdisiplin, untuk
meningkatkan ketakwaan kepada agamanya begitu. Itu adalah salah satu pendidikan karakter di Sekolah Wijaya Kusuma. Terima kasih Bu atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya dilanjutkan oleh Rika Khairunisa. Dipersilakan. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin Bu, nama saya Rika. Di sini saya akan menanyakan 2 pertanyaan. Yang pertama itu adalah strategi apa yang diterapkan oleh guru di SMA Wijaya Kusuma dalam mengajar di kelas untuk menetapkan kurikulum yang saat ini digunakan? Oke, jadi kalau strategi apa yang diterapkan oleh guru-guru dalam menerapkan kurikulum 2013 ini, kalau kita dulu, mungkin saya ya, zaman sekolah itu, guru hanya nerangin doang, ceramah doang kayak gitu. Jadi siswa hanya mendengarkan, mencatat, dan menulis, udah gitu doang. Tapi kalau di SMA Wijaya Kusuma ini, sekarang lebih menekankan keaktifan dari si siswanya gitu. Jadi siswa disuruh berkelompok untuk mendiskusikan suatu masalah, terus berpresentasi, belajar untuk berbicara di depan umum. Itu kan nggak gampang ya, beda berbicara dengan teman atau berbicara dengan di depan umum. Jadi itu salah satu cara atau strategi guru-guru untuk menerapkan kurikulum 2013 di sekolah ini gitu. Lalu Bu, untuk pada saat ini kan situasi pandemik nih Bu, yang COVID. Terus apakah strategi yang digunakan itu masih sama atau ada beberapa tambahan metode atau strategi pembelajaran dalam di SMA Wijaya Kusuma ini? Kalau di kondisi pandemi ini pastinya semua sekolah itu mengalami perubahan ya, mengalami perubahan dari metode, media yang digunakan, itu semua sekolah itu pasti berubah. Jadi kalau di masa pandemi ini kebanyakan guru-guru menggunakan Zoom meeting seperti kita ini, terus menggunakan ada beberapa aplikasi dari pemerintah atau dari Play Store sendiri atau yang sudah ada di internet gitu. Jadi guru-guru bisa mengaplikasikan, terus langsung di-upload atau di-share ke Google Classroom seperti itu. Jadi tetap anak-anak berperan aktif, misalnya apakah bisa bekerja kelompok di masa PJJ ini? Bisa banget. Jadi ada beberapa mata pelajaran yang memang mengharuskan, si anak ini harus bekerja kelompok. Jadi bekerja kelompok pun ya bisa juga kita secara virtual gitu. Tetap bisa kok diimplementasikan seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah sarana dan prasarana sudah mencukupi dalam pelaksanaan kurikulum, serta bagaimana sarana dan prasarana dalam situasi pandemik saat ini? Kalau sarana dan prasarana di SMA Wijaya Kusuma sih sebagian besar sudah mencukupi, tapi memang ada beberapa sarana yang belum ada seperti lab bahasa. Lab bahasa juga memang di beberapa sekolah negeri pun belum ada. Nah, di SMA Wijaya Kusuma juga belum ada. Tapi kalau lab IPA itu sudah ada. Terus lab komputer juga sudah ada gitu. Jadi sebagian besar memang sudah ada sarana yang mencukupi gitu. Tapi kalau misalnya di masa pandemi ini sebenarnya yang menjadi hambatan ya,
hambatan itu bukan sarana dari sekolahnya, mungkin ya dari siswanya. Siswanya ada masalah kuota atau sinyalnya kurang bagus, itu sih jawabannya. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silahkan. Untuk pertanyaan selanjutnya, aspek apa saja yang ditanamkan kepada siswa di SMA Wijaya ini, Bu? Ya, aspek apa saja yang ditanamkan di SMA Wijaya Kusuma? Yang pertama, disiplinan ya. Disiplinan ini sudah pasti karena SMA kita sangat sudah terkenal sangat disiplinnya. Jadi misalnya masuk 6.30, jadi kita beri toleransi 15 menit, di atas 15 menit kita tidak boleh memasukkan siswa ke dalam sekolah, suruh pulang atau belajar dari rumah begitu. Nanti guru juga akan memberikan tugas dari sekolah untuk siswa yang dipulangkan begitu. Terus kita juga ada kegiatan di setiap hari Jumat, ada tadarus bersama begitu. Terus di setiap hari Jumat juga kita ada kegiatan bersih-bersih sekolah. Terus kita juga ada kegiatan jalan sehat. Jadi aspek-aspeknya tadi dan kesehatan juga gitu. Baik, Ibu, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, Ibu. Saya mau izin bertanya nih, Bu. Ya. Nah, di sini kan pertanyaannya, apa saja kesulitan atau hambatan dalam pelaksanaan kurikulum? Nah, apalagi kan saat ini lagi masa pandemik ya, Bu ya. Nah, kira-kira perbedaan dari tingkat kesulitan pada saat keadaan normal sama pandemik itu gimana ya, Bu ya, yang telah dilakukan di SMA Wijaya Kusuma, Bu? Jadi kalau hambatan atau kesulitan selama pandemi ini, pertama masalah kuota dan sinyal ya. Kuota dan sinyal itu kan memang walaupun kita dari sekolah atau dari pemerintah sudah ada bantuan kuota dan tapi kadang-kadang peserta didik ini tidak menggunakan kuota tersebut dengan baik gitu. Misalnya malah lebih banyak digunakan untuk bersosial media, padahal kuota tersebut seharusnya kalau digunakan untuk pembelajaran saja sudah cukup gitu, tapi banyak siswa-siswa yang masih mengeluh tentang kuota. Berikutnya tentang kalau dari guru itu kita itu kan sebenarnya tidak pernah ya merasakan namanya keadaan kondisi pandemi seperti ini. Jadi pembelajaran harus dilakukan oleh guru secara instan gitu, entah dari pembelajaran bagaimana belajar menggunakan Google Classroom, menggunakan Zoom, menggunakan upload di YouTube, itu kan sebenarnya tidak pernah dilakukan oleh guru. Tapi guru harus mau nggak mau harus belajar dengan instan. Nah, ada kesulitan-kesulitan juga beberapa guru yang memang ya agak sedikit terlambat untuk mempelajarinya. Terus berikutnya masalah ketidaktercapaiannya tujuan pembelajaran. Jadi kita aja kalau misalnya guru menerangkan secara langsung gitu kepada siswanya ada di kelas, belum tentu semua siswa langsung mengerti pembelajaran kita. Apalagi kalau kalian kan jurusannya matematika ya, saya juga jurusannya kimia. Jadi kalau pembelajaran dilakukan dalam
secara virtual itu memang agak kesulitan ya kita ya. Apalagi kalau kalian dosen memberikan pembelajaran kalian nggak ngerti, ya udah kalian bisa diskusi dengan teman atau kalian punya inisiatif untuk mencari-cari. Itu kalau universitas. Tapi kalau SMA tingkat untuk mencari tahu lagi atau tingkat untuk bertanya itu sangat kecil gitu. Jadi anak-anak kalau kita jelaskan belum tentu mereka ngerti gitu. Jadi ketercapaian tujuan pembelajaran memang sangat rendah gitu. Itu sih hambatannya. Oke Bu, ada lagi pertanyaannya Bu. Jadi misalkan nih Bu, terdapat revisi kurikulum terbaru misalkan. Nah, bagaimana sih caranya guru di SMA Wijaya Kusuma itu kayak memberitahukan kepada siswanya bahwa ini loh metode pembelajaran yang baru lagi. Itu gimana konsepnya, Bu? Jadi kalau misalnya kurikulum ada revisi gitu, kurikulum yang terrevisi itu sebenarnya jarang ya untuk di-share atau dibagikan kepada siswa gitu. Paling guru hanya memberitahu, oh kita menggunakan kurikulum ini gitu, atau kurikulum A atau kurikulum B. Bagaimana perbedaannya itu tidak terlalu dijadikan bahan sharing untuk guru ke siswa. Paling guru hanya menjelaskan atau memberitahu KD-KD apa aja yang akan dipelajari dalam 1 tahun tersebut begitu. Tapi kalau teknisnya kurikulum A itu seperti apa, kurikulum B itu seperti apa, tidak terlalu diumumkan gitu. Paling misalnya kayak kurikulum 2013, kita di kurikulum 2013 itu yang menjadi patokan itu adalah siswa ya. Jadi guru hanya fasilitator, yang berperan aktif adalah siswa, hanya seperti itu aja. Oh, gitu ya, Bu ya. Dan juga ada lagi, Bu, pertanyaannya. Kan kurikulum itu ada buku 1, buku 2, sama buku 3, Bu. Nah, kira-kira di SMA Wijaya Kusuma tersebut ada nggak, Bu, menerapkan seperti itu? Itu kalau buku 1, buku 2, buku 3 itu namanya KTSP. KTSP itu kurikulum tingkat satuan pendidikan. Jadi setiap sekolah wajib mempunyai KTSP itu. KTSP itu ada 3, KTSP 1, buku 1, buku 2, buku 3. Buku 1 itu menjelaskan tentang bagaimana kurikulum dalam suatu sekolah itu dilaksanakan dalam 1 tahun. Dari mulai kurikulum apa yang digunakan, kenapa harus menggunakan kurikulum itu, landasannya apa, terus jadwal-jadwal juga harus dijelaskan di buku 1. Terus kalau misalnya ada ekskul juga dijelaskan di buku 1. Terus apa lagi ya? KKM yang digunakan di dalam satu sekolah itu berapa dan bagaimana analisisnya itu juga ada di buku 1. Tapi kalau di buku 2 itu berisi tentang silabus. Silabus itu yang dibuat oleh seluruh sekolah, seluruh guru. Jadi semua guru membuat silabus dan kita kumpulkan itu menjadi buku 2. Kalau buku 3 adalah kumpulan dari RPP semua guru dalam 1 tahun, kita kumpulkan menjadi buku 3. Begitu. Oke, Bu. Kira-kira teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, tanya aja. Ibu, saya boleh bertanya? Boleh. Ibu boleh menceritakan sedikit keadaan di SMA Wijaya Kusuma saat ini, pada saat pandemi? Di saat pandemi ya? Ya. Oke. Di saat pandemi ini otomatis kita sebagai guru, ini sebagai guru atau
keadaan siswa nih? Kalau boleh sebagai guru dan keadaan siswa. Guru. Guru. Jadi kalau yang saya bilang tadi ya, jadi kita sebagai guru dan sekolah itu belum pernah sama sekali mengalami kondisi seperti ini. Jadi banyak sekali rapat-rapat yang dilaksanakan secara dadakan karena berkoordinasi mengenai kondisi pandemi saat ini gitu. Apakah harus pembelajaran harus seperti ini, itu banyak sekali arahan-arahan dari pemerintah. Dan bagaimana sekolah ini memfasilitasi, otomatis sekolah ini memberikan pelatihan-pelatihan kepada guru-guru gitu. Otomatis ada pelatihan dari Google Classroom aja, karena kita nggak pernah menggunakan Google Classroom ya, padahal itu aplikasi yang sudah cukup lama ya ada. Kita nggak pernah menggunakan Google Classroom, terus harus Google Classroom, ya udah ada pelatihan. Terus nanti berikutnya ada pelatihan aplikasi. Waktu itu ada aplikasi AZ Screen Recorder gitu. Bagaimana cara guru supaya tidak memberikan tugas, catatan, terus anak suruh kumpulin supaya nggak bosan anak-anak. Jadi maunya tuh anak-anak kan ngelihat gurunya, apalagi kelas 10 belum pernah ngelihat gurunya sama sekali kan ya. Hanya mungkin ngelihat dari WA, foto WA, tapi kan itu tidak bisa menjadi sebuah perkenalan ya antara guru dengan siswa. Jadi sekolah juga memfasilitasi pelatihan-pelatihan supaya ada interaksi antara guru dengan siswa. Tapi kalau misalnya hambatan-hambatan atau yang saya rasakan secara pribadi ya, sangat sulit untuk mengetahui kemampuan anak. Mungkin kalau kelas 11 dan kelas 12 saya sudah kenal gitu. Di tahun sebelumnya saya sudah kenal dan saya sudah tahu nih dasar kemampuannya si A seperti apa. Tapi kalau kelas 10 itu benar-benar sangat-sangat mengambang gitu. Bahkan kalau kelas 11 dan kelas 12 yang biasanya di kondisi biasa, normal, itu anaknya jadi males di kelas gitu. Ketika kondisi pandemi, nilainya melonjak tinggi. Nah, itu kan jadi tidak bisa dijadikan barometer atau acuan ya. Jadi guru-guru itu kadang-kadang bingung ya. Oh, si A kok di kelas biasanya males, tapi kalau PJJ malah rajin. Nah, itu kita juga kebingungan untuk memberikan nilai, karena anak-anak kan pasti ada yang mencontek, ada yang mencari di internet atau segala macam. Itu jadi kebingungan guru sih untuk memberikan nilai gitu. Itu sih. Kalau selama ini, semasa pandemi ini sih, ya dibilang enak, enggak juga. Dibilang enak ya ada enaknya, tapi dibilang enggak enak juga banyak juga, tapi harus disyukuri juga sih. Semua harus disyukuri. Pasti ada positif negatifnya di masa pandemi ini. Gitu sih jawaban saya. Baik Ibu, terima kasih. Saya ingin bertanya kembali, apakah para guru atau murid di masa pandemi ini harus ke sekolah atau enggak Bu? Mengingat kan keadaan sudah mulai membaik, terus ada pemberitahuan dari pemerintah juga kalau misalnya guru atau murid itu boleh ke sekolah gitu loh Bu. Oh, gitu. Selama pandemi ini siswa dilarang untuk hadir ke sekolah ya, karena kita juga harus menjaga protokol kesehatan, karena kita juga nggak tahu nih siswa dari mana, takutnya mereka membawa virus gitu dari luar malah masuk ke sekolah. Jadi siswa dilarang untuk ke sekolah. Guru pun
dijadwalkan atau secara bergilir masuk ke sekolah. Gitu. Tidak semua guru-guru masuk ke sekolah. Dulu sih masuk sekolah semuanya guru-guru sesuai jadwal, tapi melihat kondisi semakin parah nih, bukan semakin melandai, kita semakin parah nih Jakarta, apalagi di wilayah UHAMKA Wijayakusuma ini semakin parah. Jadi tidak ada yang ke sekolah, hanya staf aja, beberapa guru aja yang datang ke sekolah gitu. Itu pun berada di ruangan masing-masing, tidak berada di dalam satu ruangan gitu. Baik Ibu, terima kasih. Iya. Baik teman-teman semuanya, masih ada yang ingin bertanya? Teman-teman? Teman-teman? Kayaknya sudah cukup, Dinda. Oke. Penjelasan dari Ibunya. Baik, demikianlah diskusi kami. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga diskusi kali ini dapat membuka wawasan kita terkait implementasi kurikulum di sekolah. Saya sebagai moderator memohon maaf atas kekurangan saya. Terima kasih atas kehadiran Ibu Nani yang telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih ya.